Hi everyone, welcome to our channel. Nah, hari ini aku bersama dengan Pastor Gary Jordan. Kita seperti biasa akan melakukan obrolan sebelum tidur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pernikahan. Kita ini bukan expert sih ya, karena kita juga baru nikah. Kita baru tahun 2019 nikah. Tapi dari 1 tahun ini kita itu belajar banyak banget tentang satu sama lain. Dan hopefully apa yang kita akan share pada malam hari ini akan bermanfaat buat teman-teman semua. Yes. Dan aku ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang aku sudah tanyakan di Instagram aku. Dan pertanyaannya seperti biasa aku tulis, dan kita akan coba bahas itu di video kali ini. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih peran suami istri itu based on the Bible? Oke. Di Efesus 5 ayat yang ke-22 di sana dikatakan, para istri tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala gereja dan dia adalah penyelamat tubuh. Karena itu, sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian pula para istri kepada suami mereka masing-masing dalam segala hal. Para suami, kasihilah istrimu masing-masing, sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuk itu. Jadi seperti yang di Bible omongin di sini guys, istri itu harus tunduk kepada suami. Tunduk itu yang dimaksud di sini adalah hormat kepada suami dan percaya sama suami. Dan para suami, kasihilah istrimu apapun yang terjadi, seperti Kristus. Dia selalu mengasihi kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, tetap mengasihi istri. Seperti itu teladan yang Yesus inginkan terjadi dalam pernikahan. Yes, karena menurut Bible kita percaya ketika dua orang itu udah menikah, berarti dua orang ini akan menjadi satu. Nah, seperti yang di Bible juga katakan, sebab tidak seorang pun pernah membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, dia memelihara dan menyayanginya, sebagaimana pula Tuhan terhadap gereja. Jadi maksudnya adalah di sini itu karena kita berdua ini telah menjadi satu. Jadi satu ini adalah tubuh kita berdua, dan kita harus mengasihi tubuh ini gitu loh. Kita nggak mau kan membenci tubuh ini, karena tubuh ini adalah kita juga gitu. That's right. Dan sebagai istri juga dikatakan di Bible, istri adalah penolong suami. Berarti guys, istri-istri itu lebih kuat guys, karena kita yang menolong suami-suami kita. Karena kalau kita nggak kuat, gimana kita bisa nolong suami kita? Iya nggak? Kasihlah, biar happy. Tapi tetap kita harus tunduk pada suami kita, karena kita harus menghormati suami kita dan perannya sebagai seorang suami. Pertanyaan yang kedua, apa aja sih yang harus didiskusikan pasangan sebelum married? Apa aja yang kita diskusikan? Karena waktu pacaran kita LDR, saya di Surabaya, dia di Lampung. Kita ngobrol setelah nikah bakal tinggal di mana. Dan akhirnya Felis pindah ke Surabaya, dan menurut aku sih pindah satu tempat yang baru itu bakal asing. Jadi aku tanya dia sukanya kayak gimana, tempat tinggal maunya yang kayak gimana, sesuai dengan kriteria yang dia inginin. Jadi ketika dia pindah nggak shock atau nggak kaget gitu kan. Kita juga diskusi tentang pas aku di Surabaya aku tuh harus ngelakuin apa, misalnya pekerjaan misalnya. Jadi kita sepakat dulu nih, apakah aku jadi ibu rumah tangga, apakah aku punya kerjaan sendiri, apakah aku akan membantu suami dalam pekerjaan. Jadi hal-hal itu kita diskusikan juga supaya nanti nggak ada salah paham, semuanya disepakati bersama. Dan cara mengatur keuangan dalam pernikahan juga kita diskusikan. Kita harus sepakat guys. Dan informasi tentang keuangan dan tentang budgeting untuk wedding akan aku bahas di video yang selanjutnya, di part yang kedua. Jadi make sure you guys check it out. Oke, pertanyaan yang ketiga. Beda gak sih pas nikah dan pacaran? Beda banget.
Karena waktu pacaran LDR, jadi kebiasaannya kalau malam bisanya ngobrol lewat telepon. Tapi sekarang bisa melihat malaikat yang cantik ada di sebelah ranjangku. Walaupun kadang tingkahnya nggak cantik. Iya, kadang-kadang nakutin guys, medeni gitu maksudnya guys. Wih, pinter bahasa Jawa doi sekarang. Jadi waktu sebelum nikah makan sendiri, kerja sendiri, bahkan nonton di bioskop pun nonton sendiri. Imagine. Tapi sekarang udah nikah, tetap sendiri. Nah lo. And I love the fact that we are married, kita bersama-sama sampai tua nanti, sampai Yes. hayat memisahkan kita. Aku waktu itu sempat kaget sebenarnya sama Gary karena beberapa hal yang dia lakukan itu berbeda kan sama aku. Hal yang simple sih yang aku bisa toleransi, misalnya setiap harinya dia tuh ganti-ganti anduk setiap hari gitu. Bayangin kalau sehari itu mandi 2 kali, berarti dia tuh pakai 2 handuk guys. Sedangkan aku satu anduk itu buat 1 minggu guys. Bayangin baunya. Baunya. Bayangin kita harus ada berapa handuk di rumah gitu loh untuk dia sendiri. Ya, tapi itu hal yang bisa ditoleransi dan sekarang Gary juga udah mulai berubah 2 hari sekali ya. Kita ngomongin. Pertanyaan yang keempat. Ya. Gimana sih bisa selalu mesra dan menerima kelemahan pasangan? Ini adalah pertanyaan dari Cece ipar aku yang namanya Cece Lia. Jadi mesra dan selalu menerima kelemahan. Ketika nikah, kita nggak cuma nikahin baiknya aja, walaupun baiknya cantik dan segala macam, tapi buruknya juga ada, kebiasaannya juga ada, masa lalunya juga ada, keluarga besarnya juga ada. Dan ketika menikah, semua gua nikahin. Gimana menerima kelemahan pasangan? Nah, kalau menurut Bible yang barusan aku sebutin itu kan istri harus menjadi penolong ya guys. Jadi itu sebenarnya tanggung jawab aku sih untuk bisa menutupi kelemahannya suami dan membuat itu menjadi kekuatan. Jadi para istri, tolonglah suamimu. Sebenarnya sih cara supaya kita selalu mesra, kita juga nggak tahu sih. Mesra itu kan artinya romantis gitu kali ya. Sedangkan kita berdua itu nggak romantis gitu. Kita nih apa adanya aja gitu. Tapi what we do a lot itu adalah kita tuh selalu make jokes. Kita selalu bercanda-bercandaan gitu guys. Jadi apapun hal-hal lucu yang kita dengar atau yang kita tonton, kita tuh kayak selalu kasih tahu ke pasangan kita, lihat deh lucu banget gitu. Jadi lama-kelamaan sense of humornya kita itu jadi satu, lama-lama sama gitu loh guys. Jadi kita laugh over the same thing yang bisa buat kita ketawa. Dan dari hal-hal kayak gitu kita jadi bisa lebih ngeklik. Dan itu sih menurut aku definisi mesra, nggak harus yang romantis, gombal-gombalin atau yang very puitis gitu-gitu, nggak sih. Tapi menurut aku mesra itu adalah ketika pasangan itu bisa ketawa bareng dan bisa menikmati hal-hal berdua bareng-bareng. It's good. Guys. Yang kelima, gimana sih cara menyelesaikan konflik antara suami dan istri? Apa tuh konflik? Kita nggak pernah punya konflik. Yes, kita mesra banget. Jadi kalau konflik, cara mengatasinya sih, kalau aku punya prinsip begini, masalah gede dikecilin, masalah kecil ditiadakan. Karena kalau misalnya ya kita make a fuss out of yang nggak penting, jadi kita gede-gedein, apalagi kalau masalah itu gede, mau jadi apa itu. But I'm very grateful, Felis itu orangnya nggak apa ya, yang gede-gedein masalah, kalau nggak dimasukin hati atau kayak gimana gitu. Kalau menurut aku sih, ketika 2 orang itu menjadi satu, pasti kan banyak yang perbedaan yang terjadi pastinya kan. Dan kita tuh nggak bisa loh mengubah dia completely seperti apa yang kita mau. Hello, dia sudah besar di keluarganya selama 28 tahun bersama dengan keluarganya, dan kita datang ke hidupnya dia dan berusaha untuk mengubah
dirinya dia kan nggak mungkin. Jadi itu yang harus kita ketahui gitu. Itu yang harus kita tanamkan ke pikiran kita. Oke, he's a person gitu yang punya background tersendiri, punya masa lalu sendiri, cara pemikiran tersendiri, mindset sendiri. Jadi kita harus benar-benar mengetahui bahwa disagreement itu pasti ada, dan kita as long as we can tolerate, apa yang kita bisa tolerate, apa yang kita bisa compromise, kita compromise. Jadi we don't make a fuss over it gitu loh. Yang penting apapun yang crucial, apapun yang prinsip, itu harus satu page. Nah, kalau konflik itu ya again kita tuh harus komunikasi ya, Yang ya. Kita bisa menyelesaikannya lewat komunikasi yang baik, dengan cara kepala yang dingin ya. Ketika kalian mencoba untuk menyelesaikan konflik kalian itu secara marah-marah, itu pasti nggak akan ada ujungnya, karena kalian pasti akan bisa menyakiti satu sama lain gitu loh. Makanya apapun yang kalian lakukan untuk membuat kepala kalian dingin, do it. Misalnya Gary harus pergi ke mana gitu misalnya untuk menenangkan pikirannya, he will just do it. Aku juga gak akan yang kayak kemana, ayo kita bahas tentang konflik kita yang tadi barusan itu. I seek justice. Karena aku yakin ya, ketika dia lagi marah-marah terus aku suruh untuk bahas konflik yang barusan, itu pasti bakal berujung yang tidak baik gitu loh. He will say something that's very mean, dan aku juga bakal tersakiti gitu. Jadi understand your partner and how they deal with conflict. It's good. Yep. Yang terakhir, oh ya, bagaimana sih kita membangun hubungan harmonis antara kita dan mertua kita masing-masing? Wadidaw. Aku ini orangnya introvert. Kalau ketemu orang itu agak canggung. Jadi kalau misalnya hubungan sama mertua harmonis, gampangnya sih tinggal bahagiain anaknya aja. Mertua pasti happy sih ketika ngelihat anaknya happy. Iya sih, Gary ini kan orangnya introvert banget, canggung. Ngomong papa mama ke orang tua aku aja masih susah gitu loh guys. Apalagi orang tua aku kan di Lampung, jadi kan kita kan di Surabaya, jadi tambah makin jarang aja kita ketemu gitu kan. Iya, kalau menurut aku sebisa mungkin sih usahakan ada komunikasi. Sebisa mungkin kalau misalnya mereka ada waktu untuk ngobrol, spend time together, just do it gitu. Dan Gary juga nggak pernah ngelarang aku untuk ke Lampung. Jadi ketika aku pengen pulang ya udah, nggak ada masalah. Jadi di situ my parents tuh have trust in him. Kalau misalnya dia tuh suami yang baik loh, maksudnya nggak berusaha memisahkan aku dari keluarga aku gitu. Aku bisa spend time with my family as much as I want gitu, no problem. Dan kalau hubungan aku sama orang tuanya Gary, we are pretty much very close sih. Sebenarnya aku udah nganggep papa mama Gary sebagai papa mamaku, karena kan mereka juga kan di Surabaya, jadi mungkin lebih dekat aja. Dan kita sering ketemu di gereja, kita sering ketemu di rumah papa mama juga. Jadi ya. Oke guys, that's it. Itu adalah pertanyaan yang kita bisa bahas di video kali ini. Nah, stay tune buat part 2-nya ya guys. See you again. See you again. Bye. Bye.